Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur di antaranya. Pesilat di Tulungagung tewas, polisi tetapkan pelatih sebagai tersangka. Aparatur sipil negara di Bangkalan dilarang memakai batik selama kampanye Pilpres. Semarak Situbondo Ethnic Festival 2023 dimeriahkan oleh ribuan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Saudara, penyidik Polres Tulungagung menetapkan pelatih silat sebagai tersangka kasus kematian pelajar yang menjadi murid silatnya. Dari hasil pemeriksaan, saat latihan tersangka menendang korban hingga terjatuh ke belakang sehingga mengalami pendarahan otak. Kasus tewasnya REB, pelajar kelas 3 SMP di Ngunut Tulungagung usai mengikuti latihan pencak silat, akhirnya terungkap. Penyidik Satreskrim Polres Tulungagung menetapkan pelatih korban Dandi Adjinar Rahman, warga desa Kecamatan Ngunut sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa saksi-saksi serta bukti-bukti, diantaranya rekaman kamera pengawas. Korban diduga mengalami kekerasan fisik saat latihan di SMA Negeri 1 Ngunut. Saat itu korban ditendang oleh tersangka pada bagian dada hingga terpental jatuh ke belakang. Selang 2 hari korban dibawa ke rumah sakit karena panas tinggi, namun nyawanya tidak tertolong. Hasil autopsi di RSUD Dr. Ishak Tulungagung menunjukkan jika korban mengalami pendarahan otak. Peristiwa ini terjadi manakala korban saat itu sedang berlatih kegiatan bela diri silat, di mana tersangka yang kemudian merupakan pelatihnya melakukan tindakan pelatihan yang kemudian menyebabkan luka dan cedera dari korban, yang kemudian luka dan cedera itu menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk proses hukum lebih lanjut, tersangka kini ditahan di Mapores Tulungagung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, sempat dikabarkan hilang saat pamit mencari rumput, seorang petani di Lumajang ditemukan tewas di tengah hutan. Korban menderita luka pada kepala, diduga terpleset hingga membentur benda keras. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang, TNI dan Polri dibantu warga mengevakuasi jenazah Suprat 53 tahun. Warga desa Wonokerto, Kecamatan Guci Alit menggunakan tandu seadanya. Korban ditemukan tewas di tengah hutan pinus, tepatnya di blok bungkus kawasan hutan Perum Perhutani. Evakuasi korban berlangsung dramatis dan memakan waktu lama karena medan yang sulit dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Korban sebelumnya pamit mencari rumput ke hutan pinus pada Sabtu pekan kemarin. Namun hingga malam tak kunjung pulang, keluarga korban melapor ke polisi hingga dilakukan pencarian oleh petugas BPBD, TNI, dan Polri. Setelah 3 jam pencarian, korban ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala. Diduga Suprat tewas karena jatuh terpleset hingga kepalanya terbentur ke tungkak kayu. Hanya medannya aja agak berat dan licin ya. Dia untuk kiat otopsi dari kami koordinasi dengan kepala desa dan keluarga, mereka menolak, kemudian membuat pernyataan demikian. Langsung dimakamkan bencana? Ya, rencana disucikan terus dimakamkan. Ini korban dikabarkan menghilang berapa lama? Hanya 1 malam. Satu hari, 1 malam. 1 malam. Karena keluarga menolak dilakukan otopsi, jenazah dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang.
Saudara, kesedihan mendalam menyelimuti keluarga anggota TNI yang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua. Persiapan menyambut kedatangan jenazah dilakukan oleh keluarga dan anggota TNI di rumah duka Desa Tegal Arum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Kesedihan mendalam menyelimuti Dita Kurnia Putri, istri Praka Dwi Bekti Prabo Siniwoko, salah satu anggota TNI dari Yonif Kostrat 411 yang gugur usai kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu 25 November 2023. Sambil menggendong buah hatinya berusia 1 bulan, wanita 27 tahun ini tak kuasa menahan air matanya. Sang istri ditinggal almarhum tugas saat hamil 5 bulan. Selama di Papua, suaminya hanya menghubungi melalui telepon. Terakhir menelepon hari Kamis 23 November 2023 pukul 16 WIB. Saat itu suaminya berpamitan akan tugas masuk hutan. Dita sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi sebab sejak hamil hingga anaknya lahir, suaminya belum sempat melihat dan memeluk serta mencium buah hatinya. Juga dinas di Kodim Madiun. Pertama kali itu dikabarinya. Bilangnya gimana, Mbak? Bilang kalau suami udah gugur di medan tugas gitu. Oh, gitu. Udah berapa bulan Mbak di Papua? Kurang lebih 5 bulan. Ini anak pertama ya? Anak pertama. Belum sempat Bapak tahu sama anak? Belum sempat. Pas lahir Bapak di sana Mas? Lahir bapak di sana. Berangkat saya hamil 5 bulan. Persiapan menyambut kedatangan selain dilakukan oleh keluarga juga dilakukan oleh anggota TNI di rumah duka Desa Tegal Arum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Jenazah rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, seorang pemotor menabrak truk parkir di Jalan Poros Pantura, Lamongan. Kerasnya benturan mengakibatkan korban tewas seketika. Diduga korban kurang waspada saat mengemudikan motor. Korban pemotor Renali Dwi Surya Putra 18 tahun, warga Kecamatan Baureno, Bojonegoro, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pantura, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Minggu pagi. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Lamongan menuju ke Bojonegoro. Diduga korban kurang waspada, motornya oleng ke kiri dan menabrak truk parkir. Kerasnya benturan mengakibatkan korban luka parah dan tewas seketika, sedangkan motornya masuk ke kolong truk. Baik, kami petugas yang melaksanakan TP/TKP dari Satlantas Polres Lamongan, menurut keterangan saksi di lapangan ataupun masyarakat di sekitar TKP, dijelaskan bahwa kendaraan truk Nopol L8127UI milik warga Gempol Pading Pucuk terparkir di bahu jalan. Sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas, pengendara sepeda motor AG 4229 VBS melaju dari timur ke barat karena kurang konsentrasi sehingga terjadi tabrak depan belakang. Dan ini truknya sendiri ini sudah berapa hari dan parkir di bahu jalan ini? Menurut keterangan warga ataupun saksi di sekitar TKP, truk tersebut terparkir di bahu jalan mulai dari kemarin. Korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, kemudian diserahkan ke keluarga di Bojonegoro. Sapariran Wijaya melaporkan dari Lamongan. Sementara itu, saudara, diduga sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk, minibus menabrak warung di Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, 2 orang terluka. Kerasnya benturan membuat bagian depan minibus yang dikemudikan Arya Gunawan, 21 tahun, bersama kekasihnya Isyah, 20 tahun, ringsek, sedangkan warung porak-poranda. Peristiwa ini tak sampai menimbulkan korban jiwa, pengemudi dan penumpangnya terluka ringan. Menurut warga, kecelakaan berawal saat minibus melaju kencang, diduga sopir mengantuk. Tiba-tiba mobil keluar jalur ke kiri dan langsung menabrak tiang rambu-rambu serta tugu penunjuk kilometer jalan hingga roboh. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak warung penjual es. Ini kelihatannya mengantuk ya, langsung nggak ada rem, nggak apa, langsung nabrak itu. Yang ditabrak apa? Warung Warung es degan.
Itu sudah buka atau gimana tadi? Mau buka ini. Kalau mobilnya dari arah mana, Pak? Arah utara, langsung tidak ada rem, tidak ada langsung masuk. Kecepatan tinggi berarti ya? Iya, kecepatannya sangat tinggi. Isinya gimana kalau pengemudinya sama penumpangnya? Nggak apa-apa. Luka? Kondisinya nggak ada yang luka. Oh, nggak ada yang luka ya? Iya. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Mojokerto. Polisi memeriksa sang sopir. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Aparatur sipil negara di Bangkalan dilarang memakai batik selama kampanye Pilpres. Selengkapnya usai jeda berikut ini.